Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNHB Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan pengagungan hanya bagi Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dahsyat, dan ajaib. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan yang baru. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, menghiburkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini, Senin 11 Oktober 2021, terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yang kedua, Injil Lukas pasal 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang terjadi bagi bangsa Yehuda dan Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Ketika mereka sungguh menyadari bahwa penderitaan yang mereka alami itu karena pemberontakan mereka. Di tengah situasi yang sulit ini, maka Tuhan hadir. Keselamatan datang bagi mereka melalui Nabi Yeremia yang menyampaikan nubuat tentang pemulihan dan penebusan di masa yang akan datang. Penebusan yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan bagi mereka ketika hati mereka bertobat. Hidup yang baru, hati yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap hati yang mau bertobat. Transformasi hati bagi manusia yang merupakan pusat dari rencana Allah, pusat tujuan Allah. Jadi Taurat Tuhan tidak lagi ditaruh di loh-loh batu, tetapi Taurat Tuhan ditaruh di loh-loh hati manusia. Ya. Demikian juga apa yang terjadi perihal kedatangan Mesias. Tuhan Yesus Kristus memberitahu para murid-Nya mengenai tanda-tanda di langit dan di bumi. Di langit terlihat matahari, bulan, dan juga bintang-bintang. Demikian juga tanda-tanda di bumi, gelombang air laut. Dan rentetan peristiwa itu baik di langit maupun di bumi ini membuat manusia mengalami ketakutan dan kecemasan. Namun saat itulah orang akan melihat kedatangan anak manusia dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Waktu itu akan menjadi hari penyelamatan bagi orang percaya. Keselamatan datang bagi bangsa Yehuda dan juga Israel ketika mereka dalam pembuangan di Babel. Keselamatan juga datang bagi para murid ataupun bagi setiap orang yang percaya ketika anak manusia itu datang memberikan keselamatan. Kedatangan pertama maupun kedatangan yang kedua kalinya, keselamatan sudah datang.
Oleh sebab itu milikilah hati yang baru, hati yang sudah ditransformasi, hati yang sudah disembuhkan, hati yang sudah dipulihkan, hati yang sudah diperbaharui, hati yang berpaut kepada kekekalan. Sebab semuanya di bumi ini, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan milikilah hati yang percaya kepada janji Tuhan. Jangan takut ataupun jangan cemas ataupun khawatir. Milikilah hati yang berpaut kepada kekekalan, dan milikilah hati yang selalu percaya kepada janji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saya mengajak kita untuk bernyanyi, menaikkan pujian. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara, tapi kami sungguh percaya kiranya kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu Bapa, kiranya terus bekerja dalam hati dan batin dan nurani kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa keselamatan yang dari Tuhan sudah datang. Keselamatan yang menyembuhkan, keselamatan yang memulihkan, keselamatan yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih buat hati yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Bila hati kami Tuhan selalu berfokus kepada kekekalan, bila hati kami Tuhan tetap percaya akan janji Tuhan, sebab keselamatan sudah datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Galang Ning Hyang Abian Base, dimanapun mereka berada ya Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga dan rumah tangga, dalam pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan. Jika di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya di antara mereka ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Sekiranya ada yang berputus asa, tidak bersemangat, tidak punya pengharapan, jalan sudah terasa semua buntu, tidak ada jalan keluar. Tuhan, kami sungguh percaya bagi Engkau Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bila seluruh umat-Mu Tuhan dengan segenap persoalan yang ada di tengah kehidupan suami, istri, anak-anak, saudara, bersaudara dengan orang tua, di tengah pergumulan pekerjaan, pergumulan dan juga perekonomian, kebutuhan hidup, masa muda, anak-anak, masa lanjut usia, dalam pergumulan segala hal ya Tuhan yang terjadi, Tuhan kami percaya Engkau kiranya melawan setiap umat-Mu Tuhan. Bila setiap hati boleh berpaut kepada Engkau, setiap hati boleh mencari wajah Engkau, dan kiranya setiap mereka boleh mengalami damai sejahtera yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkanlah keadaan kami, sembuhkanlah hati kami, sembuhkanlah jiwa kami, dan kami boleh menerima kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Tuhan memulihkan keadaan kami, keadaan bangsa Indonesia ini dari pandemi COVID-19, biarlah kami semua ya Tuhan boleh mengalami keselamatan yang dari Tuhan,
Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.